Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dini Setiawati, saya kelas 10 MIPA 3, nomor absen 7, akan menjelaskan tentang gerak lurus dalam gerak lurus beraturan, gerak lurus berubah beraturan, gerak jatuh bebas, gerak vertikal atas, gerak vertikal bawah, dan data hasil percobaan gerak parabola. Baiklah, mari kita simak video berikut ini. Di sini ada 3 jenis grafik GLB. Yang pertama yaitu grafik hubungan jarak terhadap waktu atau grafik S dengan T. Nah, S ini itu jarak atau M ya. Jarak. Dan T ini adalah waktu atau sekon. S ini waktu ya. Waktu. Nah, dari gambar grafik ini kita dapat menentukan besar atau nilai kecepatan yang dialami benda, yaitu Pi sama dengan tan X sama dengan AS per AT. Oke. Nah, yang kedua yaitu grafik hubungan kecepatan terhadap waktu atau grafik V dengan T. V itu kecepatan, T itu waktu atau sekon ya, kecepatan. Ini adalah kecepatan. Nah, dari grafik V dengan T ini kita dapat menentukan panjang lintasan atau jarak yang ditempuh benda. Panjang lintasan akan sama dengan luas yang dibentuk rupa dengan sumbu T. Nah, seperti ini. Jadi S-nya itu sama dengan S sama dengan luas grafik. Luas grafik sama dengan Pi kali T ya. Jadi bisa dilihat di sini, ini lurus ya, artinya konstan. Nah, yang ketiga yaitu grafik hubungan percepatan terhadap waktu atau grafik A dengan T. Nah, dan ingat ya, karena dalam gerak lurus beraturan GLB itu nilai percepatan sama dengan 0, maka bentuk grafik hubungan percepatan terhadap waktu pada GLB ini ada seperti ini. Jadi gak ada garis-garis yang di tengah ini ya. Jadi cuma seperti ini. Oke, next. Yang kedua yaitu grafik lurus berubah beraturan atau GLBB. Arti berubah beraturan berarti dia mempunyai percepatan, tetapi kecepatan dia berubah-ubah, jadi V berubah. Nah, di sini sama halnya dengan grafik pada GLB. Dalam gerak lurus berubah beraturan juga terdapat 3 jenis grafik. Ketiga jenis grafik tersebut yaitu yang pertama ada grafik hubungan jarak terhadap waktu atau grafik S dengan T. Nah, bisa dilihat di sini. Yang ini adalah benda mengalami percepatan dan yang ini adalah benda mengalami perlambatan. Ini percepatan dan yang ini perlambatan. Baik, perhatikan gambar grafik S dengan T pada GLBB ini. Jika gerak benda mengalami percepatan atau A bernilai positif, maka kurvanya adalah berbentuk parabola terbuka ke atas. Nah, sedangkan jika benda mengalami perlambatan atau A bernilai negatif, maka kurvanya berbentuk parabola terbuka ke bawah. Nah, lalu terakhir yaitu grafik hubungan kecepatan terhadap waktu atau grafik A dengan T. Nah, luas daerah yang diarsir pada grafik A dengan T ini merupakan besar kecepatan benda. Jadi kita rumuskan V itu adalah kecepatan sama dengan luas grafik sama dengan A kali T itu kecepatannya T waktu. Nah, yang ketiga adalah grafik gerak jauh bebas atau GJB. Nah, GJB adalah gerak yang hanya dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi. Jadi A sama dengan G. Artinya, gaya-gaya yang lain bisa diabaikan. Syarat utama GJB adalah kecepatan awal benda sama dengan 0 atau benda bergerak tanpa kecepatan awal, atau bisa dilihat dari sini V 0 sama dengan 0. Oke. Nah, di sini ada 4 jenis grafik. Yang pertama yaitu grafik hubungan perpindahan terhadap waktu. Nah, perpindahan apa sih itu perpindahan? Perpindahan merupakan besaran vektor, jadi memiliki arah. Dalam gerak jatuh bebas, perpindahan diukur dari atas ke bawah, yaitu dari posisi awal ketinggian benda sampai ke tanah. Jadi, arah perpindahan adalah ke bawah sehingga nilai perpindahan berharga negatif seperti pada grafik. Oke. Nah, dari grafik S dengan T, terlihat jelas bahwa mula-mula perpindahan benda adalah 0. Kemudian seiring bertambahnya waktu, perpindahan benda semakin besar sampai pada titik akhir, yaitu di tanah perpindahan benda tetap. Yang kedua, yaitu grafik hubungan ketinggian terhadap waktu atau grafik H dengan T. Nah, dalam gerak jatuh bebas, ketinggian merupakan kebalikan dari perpindahan.
Ini adalah kebalikan dari perpindahan. Nah, ini adalah kebalikan dari perpindahan. Nah, ketinggian benda diukur dari bawah ke atas, yaitu dari permukaan tanah menuju posisi ketinggian. Ketinggian merupakan besar skalar sehingga nilainya selalu positif. Nah, dari grafik H dengan T di sini terlihat bahwa semakin bertambahnya waktu ketinggian, benda semakin berkurang karena benda bergerak ke bawah. Dan pada titik akhir di tanah, ketinggian benda adalah 0. Baik, yang ketiga yaitu grafik hubungan kecepatan terhadap waktu atau grafik I dengan T. Kecepatan merupakan besaran vektor, jadi selain nilai kecepatan juga memiliki arah. Dalam fisika, besaran-besaran yang arahnya ke bawah searah dengan percepatan atau gaya gravitasi bumi bernilai negatif. Karena pada gerak jatuh bebas arah kecepatan searah dengan percepatan gravitasi, maka kecepatan benda berharga negatif. Nah, dari grafik V dengan T ini bisa kita lihat mula-mula kecepatan benda itu 0. Berarti V0 sama dengan 0, kemudian bertambah secara teratur seiring bertambahnya waktu. Lalu yang keempat yaitu grafik hubungan percepatan terhadap waktu atau grafik A dengan T. Untuk semua jenis gerak vertikal, seperti gerak jatuh bebas, gerak vertikal ke bawah, dan gerak vertikal ke atas, semua percepatan gravitasi berharga negatif karena arahnya ke bawah. Tidak hanya pada gerak vertikal saja. Nah, pada gerak parabola juga berlaku percepatan gravitasi tersebut. Nah, pada grafik A dengan T ini terlihat jelas bahwa besar percepatan gravitasi itu konstan, yaitu negatif 9,8 m per sekon kuadrat. Nah, misalnya nih ya, ada dua buah benda memiliki massa berbeda. Misalnya, dua buah benda memiliki massa berbeda dan keduanya jatuh dari ketinggian yang sama, maka waktu tempuh kedua benda akan tetap sama. Dalam hal ini, gesekan udara diabaikan. Nah, kalau ada angin misalnya itu, angin itu diabaikan ya. Terus kita next.